Pencobaan itu membuat saudara dan saya naik kelas, naik tangga, naik takhta, dan pada akhirnya kita dimuliakan. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabat GPKI TV. Kita berjumpa kembali dalam acara penguatan iman. Sebelum kita mulai dalam acara penguatan iman ini, kita mendahulunya dengan berdoa, meminta tuntunan hikmat daripada Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus dan dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus Tritunggal yang Esa, di saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan iman kami di tengah-tengah situasi dan kondisi pencobaan-pencobaan yang kami hadapi di saat ini. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPKI TV dan umat Kristiani yang berbahagia. Firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai kepada ayatnya yang ke-8. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai kepada ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Iman dan hikmat, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada setiap orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kiang kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPKI TV, umat Kristiani yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Kita sekarang ini hidup dalam situasi dan kondisi, yaitu kita semua tahu bahwa dunia sekarang ini sejak tanggal 17 November tahun 2019, mulai di Cina kita mulai terpengaruh ataupun menghadapi suatu pandemi yang luar biasa, yaitu COVID-19. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berita terkini sampai kepada saat saya berbicara pada saat ini, bahwa berdasarkan data bahwa pada tanggal 7 Mei di Indonesia ada 338 kasus baru, sehingga jumlahnya adalah 12.776 kasus. Dan di Amerika sendiri, Bapak Ibu saudara-saudara, sudah ada 1.237 kasus lebih. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan dari setiap orang, menimbulkan pertanyaan dari negara-negara manapun di dunia ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, dari mana asal usul daripada COVID-19 ini? Siapa yang menciptakannya? Apakah ini dari Tuhan? Apakah ini suatu cobaan yang sedang Tuhan berikan kepada manusia untuk menghadapinya? Jawabannya masih misteri ataupun kita tidak ketahui.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi yang jelas, krisis yang sedang terjadi ini menyebabkan kematian, menyebabkan penderitaan. Bahkan ada prediksi-prediksi ke depan bahwa akibat daripada situasi ini akan terjadi kelaparan, akan terjadi krisis sosial, akan terjadi krisis moral, bahkan berbagai macam masalah dan persoalan akan dihadapi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat GPKI TV yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Dalam menghadapi situasi dan kondisi ini, apa kata firman Tuhan dalam situasi seperti ini? Itulah sebabnya saya memberikan judul firman Tuhan bagi kita di saat ini, untuk kita membaca dan kita merenungkan, yaitu iman dan hikmat di tengah-tengah pencobaan. Iman dan hikmat di tengah-tengah pencobaan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yang pertama di dalam ayat 2 sampai kepada ayat yang ketiga, yaitu hadapilah pencobaan dengan iman yang teguh. Hadapilah pencobaan dengan iman yang teguh. Ayat 2 sampai kepada ayat yang keempat berkata demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi hadapilah pencobaan dengan iman yang teguh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bagaimana mungkin ketika kita menghadapi pencobaan kita berbahagia? Bagaimana mungkin ketika kita menghadapi akan suatu masalah dan persoalan kita merasa bergembira? Bagaimana mungkin kita menghadapi pencobaan kita mengalami suatu sukacita? Tidak ada. Bapak Ibu, yang ada hanyalah duka cita. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan katakan kepada kita bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Firman Tuhan pada saat ini berbicara kepada ke-12 suku yang ada di perantauan, yang sedang mengalami kondisi yang sulit, yaitu penganiayaan. Berdasarkan konteks daripada pembacaan ini adalah sebenarnya terjadi di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai dengan 8, yaitu penganiayaan yang terjadi pada jemaat yang mula-mula pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata pencobaan itu berasal dari satu kata, yaitu peirasmos, yang menunjukkan penganiayaan itu datangnya dari iblis. Penganiayaan itu datang dari dunia ini. Tetapi penganiayaan itu menyebabkan iman orang percaya akan bertumbuh dan kuat dan menghasilkan kebahagiaan di waktu-waktu yang akan datang. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana mungkin ketika kita menghadapi akan pencobaan kita berbahagia? Ingat Bapak Ibu yang dikasihi, ketika Tuhan Yesus hendak memulai pekerjaan pelayanannya, dan ketika Dia memanggil murid-murid yang pertama itu, Tuhan Yesus belum mengajarkan mereka. Tuhan Yesus belum melaksanakan mujizat-mujizat.
Tuhan Yesus belum melaksanakan suatu tanda-tanda ajaib, bahkan pengajaran-pengajaran yang lain-lain. Tetapi Tuhan Yesus memulai seluruh pengajarannya itu dengan kata-kata bahagia di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 2 sampai kepada ayatnya yang ke-12, dengan tujuan supaya ketika murid-murid menghadapi situasi yang sulit, mereka menghadapi situasi yang terjepit, mereka menghadapi situasi kesusahan, tantangan kehidupan di dalam pelayanan mereka, mereka harus tetap berbahagia. Sehingga dikatakan demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan duduklah ia di situ. Datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menghadapi pencobaan, kita sudah berpikir bahwa di balik pencobaan itu ada kebahagiaan yang Tuhan janjikan kepada Bapak Ibu, Saudara, dan saya atau kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan tadi dikatakan bahwa pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan menghasilkan buah, dan buah itu akan menghasilkan iman, dan iman yang dihasilkan itu akan menjadi iman yang sempurna dan utuh. Saudara-saudara, dalam hal ini, kalau kita membandingkan konsep pemikiran daripada Paulus dengan Yakobus, itu adalah dua hal yang berbeda, tetapi menuju satu tujuan yang sama. Saudara-saudara, Paulus dalam surat-surat Paulus berkata bahwa hanya iman saja. Kenapa Paulus berkata hanya iman atau iman tanpa perbuatan? Iman tanpa perbuatan. Kenapa? Karena Rasul Paulus menilai dari sisi Allah melihat kita sebagai manusia. Itu. Jadi sekali lagi, ini dua hal yang berbeda. Bahwa Rasul Paulus menilai dari sisi bagaimana Allah melihat iman yang ada pada kita. Dan kalau Allah melihat iman yang ada pada kita, tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara yang lain tidak mengetahuinya. Saudara tidak tahu iman yang ada pada saya juga tidak tahu iman yang ada pada saudara-saudara. Hanya Tuhan yang melihat iman yang ada pada saya. Tetapi yang Yakobus tekankan di sini adalah dia katakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya itu mati. Kenapa saudara-saudara? Karena Yakobus menjelaskan atau menekankan itu dari sisi manusia melihat kita. Ini dua hal yang berbeda. Jadi Yakobus menekankan manusia melihat kita, sedangkan Paulus menekankan bagaimana Allah melihat kita.
Oleh karena itu kedua hal ini harus digabungkan, yaitu iman yang dilihat oleh Allah kepada kita manusia, tetapi juga iman yang dilihat oleh manusia kepada kita. Jadi iman ini harus dilihat oleh manusia dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya di sini Rasul Yakobus katakan bahwa saudara dan saya, ketika kita mengalami pencobaan di dalam kehidupan kita, maka iman yang kita alami itu harus menghasilkan ketekunan. Dan di dalam ketekunan itu ada buah, dan di dalam buah itu ada iman yang sempurna dan utuh. Iman yang sempurna dan utuh adalah iman yang dilihat oleh Allah dan iman yang dilihat oleh manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, contoh yang sangat jelas di dalam konteks ini ialah bagaimana kita melihat iman daripada Ayub. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai kepada ayatnya yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai kepada ayatnya yang ke-11. Sabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah contoh pencobaan, contoh ketekunan iman yang dihadapi oleh Ayub. Ayub bersabar, Ayub meneguhkan hatinya, Ayub tidak bersungut-sungut, Ayub tetap hidup dalam contoh dan teladan, Ayub tetap bertekun. Oleh karena apa, saudara-saudara? Di sini firman Tuhan katakan bahwa karena Ayub tahu bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itulah sebabnya kalau kita baca di dalam Ayub pasal 42 ayat 2, Ayub tahu bahwa rancangan daripada Allah tidak akan gagal di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami, termasuk Corona, COVID-19, sebenarnya adalah pencobaan yang biasa-biasa saja, belum luar biasa. Itulah pencobaan yang biasa yang sedang dihadapi oleh umat manusia. Saudara-saudara, pada suatu saat ada seorang akrobatik. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan akan ilustrasi ini. Pemain akrobatik ini sedang berjalan di atas air terjun Niagara di Amerika. Dan ketika dia berjalan di atas seutas tali dari air terjun, dari seberang ke seberang, semua orang tarik napas. Semua orang melihat dengan sangat antusias. Ketika dia berjalan lalu kembali dan kembali seperti itu, dia bertanya kepada mereka, apakah ada di antara saudara-saudara yang mau bersama-sama dengan saya di atas pundak saya untuk berjalan di atas tali ini, menyeberang di atas air terjun Niagara ini? Tidak ada seorang pun yang berkata, saya mau bersedia. Kenapa? Karena ini suatu pengalaman yang berbahaya. Ini suatu cobaan yang berbahaya, antara hidup atau mati. Tiba-tiba ada seorang anak
yang mengaku dan berkata, "Saya bisa." Saudara-saudara, bayangkan semua orang memperhatikan ini anaknya siapa yang berani mengambil keputusan seperti itu. Lalu sang anak ini datang kepada pemain akrobat itu, diangkatnya duduk di atas pundaknya, lalu dengan sebuah kayu mereka berdua mulai jalan di atas tali itu, dan pemain akrobat itu mulai memainkan kayu dalam situasi yang penuh dengan keseimbangan. Saudara-saudara, ketika mereka berjalan ke sana dan sesudah itu kembali, orang semua bertanya kepadanya, "Anda siapa?" Lalu anak itu berkata, "Saya adalah anak dari bapa tersebut." Saudara-saudara, semua orang berkata, "Oh, oleh karena bapaknya, maka dia sudah mengetahui keahlian atau kemampuan dari bapaknya." Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mempunyai Bapa. Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat kita. Dia bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Dan kalau kita adalah anak, dalam situasi, dalam kondisi apapun, Tuhan akan bertanggung jawab. Dia akan menjaga, Dia akan melindungi kita dalam situasi, kondisi apapun. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita ingin menghadapi pencobaan dan kita mengalaminya dengan kehidupan yang berkemenangan, saudara dan saya, kita harus pastikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak Allah, saudara dan saya tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-30, 31 dan 32. Jangan kita khawatir apa yang kita makan, minum, pakai dan lain sebagainya. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu, bukan tempe, tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pastikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 berkata bahwa sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi kita belum mengetahui keadaan kita. Akan tetapi ketika Allah menyatakan dirinya, kita akan mengetahui dan memahami kenapa kita disebut sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, saudara dan saya, yang kedua, saudara dan saya juga mengalami pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan. Dan pengalaman-pengalaman itu adalah suatu proses yang membawa saudara dan saya kepada kedewasaan rohani. Seperti kita menaiki satu anak tangga kepada anak tangga yang lain, kepada anak tangga yang lain. Sebagai anak-anak Allah, pencobaan itu membuat saudara dan saya naik kelas, naik tangga, naik takhta, dan pada akhirnya kita dimuliakan. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada posisi yang terakhir, yaitu posisi final, saudara dan saya akan mengerti dan memahami status kita sebagai anak Allah. Jadi pencobaan yang kita alami sekarang ini, yaitu Corona, COVID-19, dan pencobaan-pencobaan yang dalam kehidupan sehari-hari kita alami, firman Tuhan katakan, inilah pencobaan-pencobaan biasa. Hadapilah semuanya itu dengan iman. Dan yang kedua, hadapilah semuanya itu dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua terdapat di dalam ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam menghadapi pencobaan, yang kedua firman Tuhan katakan, hadapilah pencobaan itu dengan hikmat. Hikmat artinya kemampuan rohani untuk melihat dan melakukan sesuatu bukan dari sudut pandang manusia, tetapi dari sudut pandang Allah, ke dalam hati dan ke dalam pikiran manusia. Itulah yang disebut sebagai hikmat. Di dalam Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan bahwa takutlah akan Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus membedakan hikmat manusia dan hikmat Tuhan. Hikmat manusia dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya itu disebut sebagai logika. Logika manusia, jikalau sudah menilai hal-hal yang bersifat rohani, maka itu disebut logika ilahi. Dan ini berbeda dengan hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan ini disebut sebagai logika spiritual atau spiritual ilahi. Sebagaimana kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 13 sampai kepada ayatnya yang ke-16. 1 Korintus pasal 2 ayat 13 sampai kepada ayatnya yang ke-16. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah sesuatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca tadi firman Tuhan katakan, hikmat ini kita peroleh dengan cara berdoa atau memintanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang ketika hari-hari ini menghadapi situasi COVID-19 ini saling mempersalahkan. Kenapa? Kita saling mempersalahkan satu sama yang lain. Ketika gereja ditutup untuk sementara waktu dan tidak beribadah, apa yang dikatakan oleh mereka? Mereka katakan mereka ini adalah gereja yang tidak percaya Tuhan, gereja yang tidak beriman. Lalu apa sebaliknya yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak bergereja tetapi bergereja di rumah? Mereka katakan bahwa orang yang beribadah itu adalah orang yang tidak berhikmat. Saudara-saudara, sebenarnya tidak ada pertentangan di antara kedua hal ini. Yang terpenting di sini adalah berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini bukan di gereja, bukan di rumah, tetapi yang terpenting adalah berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya dalam kondisi seperti ini, khususnya gereja-gereja GPKI, kita taat kepada pemerintah, kita juga
kepada majelis umum dan majelis daerah, tetapi ini juga bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Walaupun untuk sementara gereja kita tidak memanfaatkannya untuk beribadah, tetapi ada ratusan gereja-gereja baru yang dibuka di dalam setiap rumah, setiap keluarga, untuk kita berdoa dan beribadah di sana. Jadi kita berdoa dan beribadah, tetapi dengan hikmat. Saudara dan saya, kita menggunakan masker, jaga jarak, tidak berjabat tangan, ya, dan selalu berada di dalam rumah jika tidak ada sesuatu yang penting untuk dilakukan. Jadi ini adalah sesuatu yang termasuk di dalam hikmat Tuhan bagi kita. Gereja ditutup untuk sementara waktu, tetapi ada banyak gereja yang dibuka di rumah, di mana-mana. Banyak keluarga yang berdoa bersama, banyak keluarga yang dipulihkan, dan banyak keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, yang terakhir, bahwa dalam situasi dan kondisi seperti ini, firman Tuhan katakan, hadapilah pencobaan dengan tetap fokus kepada Tuhan. Hadapilah setiap pencobaan dengan tetap fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7 dan 8, terutama ayat 7 dan 8. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi suatu masalah dan persoalan, firman Tuhan katakan, hadapilah pencobaan itu dengan tetap fokus kepada Tuhan yang adalah sumber solusi ataupun jalan keluar bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di sini, orang yang mendua hati itu sama dengan gelombang laut yang bergelombang ke sana kemari, dan seperti itu. Dan itulah yang disebut sebagai motivasi. Saudara-saudara, apakah motivasi kita? Tuhan atau mamon? Tuhan atau kedudukan, kehormatan? Tuhan, jabatan, harta, kekayaan? Saudara-saudara, kalau kita tetap fokus kepada Tuhan, pencobaan apapun juga yang kita alami, kita tidak akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada di dunia ini, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara, biarlah di dalam kehidupan kita tetap fokus kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Nah, ada satu kisah yang sangat menarik mengakhiri penguatan iman di saat ini. Ada satu kisah yang sangat menarik. Ada keluarga misionaris. Pertama kali mereka datang ke India pada saat itu. Dan keluarga ini, suami istri atau bapak dan ibu, mempunyai 2 anak. Dan dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit pada saat itu, mereka mulai menyebarkan akan kekristenan, mulai menyampaikan berita yang baik, yaitu berita Injil. Dan ketika nama Tuhan Yesus disampaikan, pengaruh itu mulai menggema, sehingga orang-orang pada saat itu banyak yang mulai dimenangkan bagi Tuhan. Tetapi menimbulkan juga kecurigaan dan ketidaksenangan bagi orang lain. Sehingga apa yang terjadi? Datanglah kepala suku, datanglah kepala kampung di situ, lalu memberikan peringatan keras kepada sang misionaris. Jikalau Anda tetap menyaksikan nama Tuhan, jikalau Anda tetap menyampaikan berita kabar baik atau berita Injil itu, maka nyawa adalah taruhannya. Yang pertama adalah kedua anakmu. Saudara-saudara, ini pertanyaan yang sangat berat dan tantangan yang sangat berat. Ini pencobaan yang sangat berat. Tetapi Bapak itu dengan tenang menjawab orang-orang itu dengan sebuah pujian.
mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Akhirnya apa yang terjadi? Anak dari misionaris tersebut dibunuh pada saat itu, kedua-duanya. Besoknya mereka datang lagi dan mereka menantang misionaris itu dan berkata, untuk kali ini, jikalau engkau tetap menyampaikan berita Injil itu, maka istri Anda adalah taruhannya. Dalam situasi yang sulit seperti itu, sang misionaris ini menyanyikan bait kedua, yaitu tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, pada akhirnya istri daripada sang misionaris itu juga dibantai oleh mereka. Dan terakhir adalah taruhannya ataupun nyawanya sendiri. Jikalau Anda tetap mempertahankan, maka taruhannya adalah Anda sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, sang misionaris ini menyanyi bait yang ketiga dan berkata, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu saudara-saudara, akhirnya misionaris itu juga dibunuh pada saat itu. Saudara-saudara, anehnya 1 minggu kemudian kepala suku itu datang, tokoh masyarakat itu datang dengan seluruh warga masyarakat orang di situ. Lalu tempat di mana mereka menghabisi satu keluarga itu, mereka mendirikan sebuah gereja yang baru dan besar. Dan orang percaya di India mulai datang bersekutu beribadah, gereja mulai dibuka di mana-mana, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika pencobaan itu datang seperti saat-saat sekarang ini, Tuhan mempunyai maksud dan tujuan di balik semuanya itu. Roma pasal 28 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin.